tidak punya kompetensi untuk terus melanjutkan diagnosa, karena diagnosa bukan kompetensi kita. Begitu dia menyampaikan 2 minggu saya sudah mengalami batuk, refer. Tetapi kalau dia bilang kurang dari 2 minggu, baru kita gali lagi lebih lanjut. Apakah ada pemicunya? Karena pernah ada satu kasus, ternyata pasien itu batuknya tidak perlu obat batuk, justru dia perlu obat alergi. Karena dia alergi. Nah, jadi tidak semua pasien datang batuk dikasih obat batuk, dan tidak semua pasien datang batuk harus diberikan obat. Kadang kalau kasusnya memang sudah 2 minggu, segera refer. Jika batuknya karena alergi, berarti bukan karena karena batuk, berarti tidak perlu diberikan obat batuk. Ada juga kasus karena memang menggunakan obat-obatan yang memicukan batuk. Jadi memang itu guideline-nya teman sejawat semuanya harus pahami. Jadi dalam pemberian obat batuk, dalam pemberian obat flu, itu ada guideline-nya semua. Sehingga nanti kita aman pada saat kita memberikan suatu medikasi kepada pasien. Begitu Pak D, terima kasih. Terima kasih. Ini menarik sekali. Memang ini memang pertanyaan tadi yang terakhir ini menarik karena menyentuh sekali dengan praktek sehari-hari ya, teman-teman apoteker. Terakhir ke Mas Fikir nih, ini menarik karena hal praktis yang ditanyakan nih. Sayangnya tidak ada namanya nih dari siapanya ya. Pertanyaannya adalah, hal apa yang paling awal dapat dimulai oleh apoteker untuk mulai melakukan kegiatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat? Jadi ini caranya dari hal yang paling kecil apa nih mulainya ini? Kan nggak bisa langsung jadi canggih kayak Mas Pandu atau dengan Mas Sukir nih. Banyak melakukan hal yang sangat wow tadi itu. Oh Mas Sukir. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Jadi kalau ditanya hal yang paling simpel apa yang bisa dilakukan untuk preventif promotif apoteker terkait TB, ya yang pertama harus tahu dulu, itu saja Pak Bay. Artinya ketika harus tahu ini bagaimana? Harus tahu ini bisa aja kita ikut bergabung dalam grup-grup TB atau mengikuti di media sosial, bisa Twitter yang memang concern di bidang TB. Harapannya itu kemudian terpapar pemahaman pengetahuan. Karena biasanya kalau yang disampaikan di Twitter, di media sosial ya oleh badan-badan yang terregistrasi itu lebih enak, lebih nyaman untuk dibaca dan diperhatikan daripada misalnya mengambil guideline dan berbagai macam panduan terapi. Itu akan sangat keren sekali. Tapi ketika memang ingin mencoba ngambil yang enak-enak saja, kita ambil aja yang populer dengan catatan yang mengeluarkan memang adalah lembaga atau badan yang terrekomendasi atau tersertifikasi. Itu aja yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pengen, ya tidak usah jauh-jauh lah untuk diri kita. Nge-tweet, bikin status, mengunggah status atau apapun terkait TB, itu bagian dari kepedulian kita. Nah, di sini bisa jadi ini langkah awal kita untuk membuat jejaring. Kok itu nge-tweet itu, kok itu statusnya itu, aku tak komen, aku tak ikut karena aku mempunyai ketertarikan yang sama. Nah, kalau dengan begitu kan kita sudah mulai menyusun pasukan gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah main medsos sebenarnya bisa dikembangkan ya. Nanti kalau memang kreatif terus bikin konten kreator di YouTube, mungkin bikin presentasi pendek atau mungkin bikin film edukatif, itu juga bisa mulai dirintis dan dilakukan dalam rangka hanya untuk dalam tanda kutip menyenangkan diri sendiri dulu. Ketika diri sendiri happy, senang, paham, bolehlah kita mulai keluar ke sekitar. Mungkin bagi yang punya apotek, praktek di apotek, tempat prakteknya bisa kita hiasi, kita pasang pesan atau poster TV atau yang edukatif, seperti yang dilakukan oleh Mbak Apoteker Imelda tadi. Banyak di apoteknya ditempel berbagai macam, sehingga sengaja atau tidak sengaja orang ngantri, orang lihat akan membaca, bertanya. Itu satu. Kemudian tidak masalah juga di apotek ini sambil promosi, jika Anda tertarik ingin tahu dengan TB, hubungi saya siap yang ke pertemuan ibu atau bapak. Ya artinya kita pasif aja dulu begitu ya, kita mulai dengan pasif. Nanti kalau ada request, ada permintaan, kita hadir. Nah, kalau kemudian kita mau aktif yang pertama, ya bolehlah satu mungkin membuat brosur atau apa. Nah, sekarang kan eranya digital, yang lengkap, yang komplit, dikasih cap apotek atau apanya bisa dibutuhkan. Atau mungkin menggunakan brosur yang di Kemenkes, secara nampaknya boleh diizinkan tetap mencantumkan logo, kemudian menggunakan namanya dipersembahkan oleh apoteker ini.
Atau mungkin lewat anaknya yang di sekolah bisa nitip ke guru surat, boleh enggak kalau ibunya memperkenalkan jalan terkait TB. Atau mungkin datang ke organisasi PKK dan seterusnya, kemudian menceritakan ini kewaspadaan kita bersama, kader PKK harus tergerak karena wanita adalah tiangnya negara, wanita pinter, wanita sehat, anak dan suami negara akan kuat. Jadi perlu tahu juga TB. Kalau pengen, saya siap presentasi. Jadi kurang lebih begitu Pak Bay. Kita mulai dengan yang ringan-ringan, yang fun. Nah, insya Allah nanti berikutnya pasti akan seperti Pak Pandu dengan berbagai macam kegiatannya itu. Tapi kalau pertama kita terus menggapai yang tinggi, nah nanti khawatirnya ketika jatuh kan jauh banget. Jadi misalnya ke PKK tiba-tiba nggak diterima, nggak paham, dan lain sebagainya, nanti patah arang. Tapi kalau memulai belajar dulu, membuat medsos atau apa dulu, pelan-pelan insya Allah nanti lebih menyenangkan. Demikian Pak Bay. Ya, terima kasih. Tips yang sangat menarik. Mulai dari hal yang kecil itu terkadang memang perlu pengalaman untuk, dan semacam kayak yang ditunjukkan Pak Zukir tadi, bahwa ya haruslah mulai dari diri sendiri pasti. Bapak Ibu, kita jeda sebentar, ada pesan-pesan yang akan lewat, jadi mungkin kita jeda untuk mendengarkan pesan ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Saya persilakan kepada teman-teman di IAI untuk mulai memberikan, silakan. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang menular lewat udara. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah kasus baru TB di Indonesia sebanyak 842.000, dengan 74% terduga TBC mencari layanan di sektor swasta, di mana 52%-nya mengunjungi farmasi atau toko obat. USAID Tuberculosis Private Sector adalah aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan modal yang meningkatkan peran sektor swasta dalam eliminasi TBC di Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kota Denpasar, Bali, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Strategi implementasi USAID TBPS meliputi DPPM penguatan jejaring internal dan eksternal, belanja kesehatan strategis untuk pelayanan TBC, investasi layanan kesehatan swasta dalam alat diagnostik TBC yang modern dan berkualitas, optimalisasi peran apotek, rujukan dan dispensing OAT, serta merancang model pelibatan swasta skala regional ataupun nasional. Kontribusi USAID TBPS di akhir tahun kelima adalah pembiayaan program TBC melalui skema belanja kesehatan strategis, perbaikan alur perjalanan pengobatan pasien TBC, optimalisasi layanan TBC di Fasiankes primer, perbaikan hasil akhir pengobatan, peningkatan deteksi kasus, DPPM berfungsi optimal, serta pelurasan skala nasional. Oke, terima kasih. Tadi pesan sponsornya juga menarik karena ada peran-peran kegiatan apoteker juga dalam kegiatan yang tadi akan disampaikan. Masuk ke sesi kedua ini lebih singkat sesinya. Kita harapkan nanti kita juga masih ada waktu untuk sedikit sesi tanya jawab jika teman-teman masih ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan. Tadi di sesi pertama kita telah mendengar banyak sekali nih pemaparan dan kayak sharing pengalaman dari teman-teman apoteker yang kita dengarkan bersama tadi tentang apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang telah dilakukan. Nah, pastinya teman-teman mampu melakukan itu, teman-teman bisa melakukan apa yang tadi disampaikan. Tentu ada faktor-faktor yang menjadi pendukungnya nih. Jadi ini saya pikir patut di-share juga dalam sesi diskusi hari ini supaya enabling faktornya tadi itu jadi faktor yang bisa membuat teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan itu
bisa diketahui juga, sehingga menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mulai juga mencari itu faktor-faktor yang bisa mendukung tersebut. Pasti ada faktor eksternal dan